Oke, teman-teman selamat malam. Hari ini paling spesial ya teman-teman ya. Kenapa? Saya mau bacain dulu betapa, saya opening dulu ya sambil nunggu teman-teman semua pada masuk. Saya mau kasih tahu hari ini kita mulai mau improvisasi. Jadi teman-teman setiap hari Jumat nggak melulu soal SOP atau tentang LOP atau presentasi ya. Kita mau bikin channel kita lebih menarik. Tapi walaupun nggak ngomongin secara hard tentang IFC atau ini, tapi ilmunya bisa kepake. Salah satunya hari ini adalah kita untuk pertama kalinya kita kayak mau ada teknik fast reading oleh apa namanya nanti suhu ya dari Pak Suntoro yang memang dia sangat profesional banget karena teman-teman ternyata ada ilmunya loh. Contoh kayak gini ya. Contoh ada yang pernah denger nggak sih kalau anak sakit atau apa kadang ganti nama bisa jadi bener ya, itu kan salah satu budaya ya. Anda bayangin nggak kalau nama aja diganti bisa jadi sesuatu, itu sih kepercayaan, percaya nggak percaya. Apalagi yang ini cara baca bentuk muka, raut muka atau yang tertentu itu akan pakarnya langsung sharing. Dan menurut saya ini sangat helpful. Kenapa? Jadi saya kemarin ada sebentar kayak briefing, bukan saya briefing, saya yang di briefing sih kalau udah sama Pak Suntoro ya. Jadi kalau itu dia sharing, ada ceritain bahwa ternyata ada tipe muka tertentu yang memang harus di closing saat itu. Ada yang muka tertentu mungkin kalau nggak sama kita nanti diambil orang lain, maksudnya muka ragu-ragu apa dia harus dipanasin. Nah ternyata itu ada tekniknya, bukan ada yang bilang feng shui gaib ya, ternyata ada tekniknya loh. Nah itu yang saya juga mulai belajar sih. Nah hari ini teman-teman, ini juga pakar dan pelaku juga ya, bukan sekedar teori ya. Jadi teman-teman terkenal banget di kota Kalimantan sana, langsung diimport. Untungnya ada Zoom, jadi nggak ada belas-belas ini. Saya ngobrol-ngobrol dulu, biar tunggu temen nih 280 orang kan, biasa kita nyentuh di 300-400. Kenapa? Wah ada Pak Faustin juga nih. Jadi saya mau opening agak lama biar teman-teman yang telat ini sayang. Karena saya aja interest banget, saya jujur interest banget. Hari ini saya udah dari sore saya tadi meeting sama Isyanti, ada 001 kita, saya meeting update apapun sampai udah balik dulu deh ini kita. Saya ada Zoom ini soalnya semua antusias, dia juga antusias, kita semua saya yakin antusias karena ini penting teman-teman. Karena ada teknik yang lain. Mungkin ini akan bekali kita, akan lengkapin kita ya. Ini saya opening agak lama nih biar udah 300 kan. Biar lanjut takutnya nanti orang udah datang ya ketinggalan gitu loh, sayang banget. Makanya saya nggak mau ada yang ketinggalan. Saya basa-basi dulu ngobrol sama kalian semua. Apa kabar teman-teman? Sekalian saya mau ingetin ada promo ya, King of Sponsor kemarin. Jadi buat siapapun di sini, termasuk Anda yang join promo Ruby, Anda berhak ikuti sponsor ini. Caranya untuk ikut kualifikasinya aja, syaratnya harus 3 diamond atau 2.700 BV sponsor pribadi. Kalau Anda udah sponsor secara pribadi, Anda bisa ikut. Nanti di tanggal 1 Juni sampai 25 September, yang terbanyak sponsor akan menang. Nah, kita juga company ada masukan ya. Nanti ditembak lah apa, kita company juga punya penjaga itu. Contoh salah satunya, omset akan dikasih lihat, tapi angka belakang tepatnya enggak. Jadi contoh saya udah omset 15.000 BV yang muncul cuma 15 pagar-pagar gitu loh. Jadi nggak bisa kita tembak langsung. Yang kedua, begitu Anda tanggal 20, kan tanggal sampai 25 September. Begitu tanggal 20 semua omsetnya ditutupin. Nah, jadi netral, real gitu ya. Jadi nggak Anda wah, gue kurang 3.000 BV nih, gue tembak nggak bisa. Jadi kita udah pikirin semuanya. Dan begitu pemenangnya dia juga harus diverifikasi semuanya teman-teman. Apa sih yang diverifikasi? Jadi data kepemilikannya bukan bodong, bukan orang-orang atau jadi company justru akan sangat ketat dalam verifikasinya. Kenapa? Karena maaf ya ini namanya anak saya ya. Soalnya namanya kita mau perlombaan, kita harus gini teman-teman, harus secara fair. Itu yang kita mau. Dan bagi yang nggak fair, terbukti tidak fair, otomatis dia akan dicoret, nggak akan dapat hadiah apapun, dan punya potensi akan kena sanksi yang sangat berat kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai kode etik perusahaan. Nah teman-teman, kita udah running 377, lihat nggak sih? Ini baru lebih 1 menit aja udah kita menyelamatkan 80 orang lebih, makanya saya mau teman-teman kenapa. Nah besok hari Sabtu dokter jam 3 sore lagi, jadi kalau Sabtu jam 3 sore,
Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam. Biar orang-orang yang sekarang udah aktif kerja, dia bisa ikuti Zoom kita. Kalau training nggak pernah ada siaran ulang, kalau acara umum selalu ada siaran ulang. Hari ini ada siaran ulangnya nih yang ini. Nah ini Pak Suntoro ini teman-teman, dia akan sharing. Nanti mungkin ya kita cari satu orang yang terpilih yang mukanya eksis nih, sering pasang kamera, mukanya nanti akan dipilih di ending session, yang mukanya serius nanti akan dibacain secara umum gitu kali ya. Nah untuk spesifiknya nggak akan bisa karena Pak Suntoro juga punya jasa profesional, Anda bisa hubungi langsung, nanti nomor handphonenya saya taruh di chat, Anda bisa ini. Kenapa? Karena face reading menurut saya yang saya baca ya, is not bukan magic, itu adalah real teknik teman-teman. Jadi maksudnya ini hal yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke deh, karena kita udah running di 415, going terus di Facebook juga oke. Saya kasih hari ini tempat dan waktunya, suhu kita, mentor juga orangnya bijak banget, saya udah ketemu pribadi, orangnya humble banget. Nah, mudah-mudahan Pak Suntoro bisa sharing bersama sama kita ya. Oke, Pak Suntoro. Kanan ya. Thank you, Nico. Thank you. Siap. Bapak Ibu, thank you banget. Halo Bapak Ibu, salam kenal semua ya. Saya ketemu Nico tuh anak muda yang dahsyat luar biasa datang ke Balikpapan. Saya pergi malam-malam juga dia masih ladennya luar biasa, all out sekali untuk AFC. Thank you Nico. Salah satu yang inspiring saya untuk eksis di bisnis AFC juga Nico tuh sebenarnya. Oke, karena saya lihat Bapak Ibu ya masih muda tapi udah udah all out untuk bantu orang banyak. Kebetulan visinya sama dengan saya, maka saya juga memutuskan untuk bantuin Nico dan timnya lebih top lagi. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini juga udah bergabung sama saya. Saya sharing nanti tentang face reading. Sebenarnya apa sih yang saya kerjakan di keseharian saya? Sebenarnya saya latar belakang seorang pengusaha, Bapak Ibu. Kalau di Balikpapan udah pada tahu pasti udah kenal saya sebagai seorang pengusaha. Tapi belakangan karena hobi saya belajar yang begitu banyak, ya, dan saya menyukai banget satu bidang studi sebenarnya dari dulu ya, dari saya kecil saya suka banget yang namanya fisika. Nah, saya tertantang waktu itu mempelajari tentang metafisika karena orang berpikir kebanyakan metafisik itu hal-hal mistis-mistis gitu ya, serem-serem gitu yang berhubungan dengan magic. Dan ternyata Bapak Ibu setelah saya pelajari lebih jauh, di balik itu semua ternyata metafisika itu fisika juga Bapak Ibu, fisika juga, hanya saja formulanya tidak di-reveal. Nah, kalau Bapak Ibu belajar ke Lineage yang benar, maka Bapak Ibu akan dikasih formulanya. Hari ini saya semua metafisik saya beresin pakai handphone aja Bapak Ibu ya, semuanya ada di handphone. Udah pakai aplikasi ya, karena semuanya bisa dihitung kok dengan baik dan benar. Nah, begitu juga nanti materi kita tentang face reading ini, oke? Saya akan screen share saya Bapak Ibu ya. Kita mulai sekarang, langsung mulai ya Nik ya. Siap, 480 orang hari ini. Ingat teman-teman, mukanya yang standby di kamera di ending session dapat bonus di Terawang. Oke. Standby ya. Jadi ayo kita standby hari ini. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan udah kelihatan jelas ya di layar kaca Anda ya. Jadi kalau di akademi saya itu namanya Destiny Indonesia. Sebenarnya saya sering juga dulu waktu sebelum pandemi corona ini saya sering keliling beberapa kota, terutama yang paling sering di Jakarta dan Surabaya untuk bikin acara kelas-kelas tentang metafisik, khususnya face reading, feng shui, dan yang berhubungan dengan astrologi, Bapak Ibu ya, yang berhubungan dengan hal-hal itu. Dan base-nya semua adalah scientific ya, base-nya semua adalah scientific. Begitu juga nanti yang face reading ini semuanya base-nya adalah scientific. Nah, karena di sini waktunya pendek sekali Bapak Ibu, saya akan bagikan dasar yang begitu kuat nanti untuk bisa kita aplikasikan di dalam bisnis network marketing Bapak Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara menggunakan face reading dalam bisnis network marketing. Oke, Bapak Ibu langsung saja ya. Itu yang harus kita tahu. Pertama, ini latar belakang saya tadi saya udah sebutin. Saya juga sebagai pengusaha ngajar feng shui juga dan beberapa metafisik yang lain. Juga sebagai konsultan di beberapa perusahaan termasuk perbankan dan juga personal Bapak Ibu ya. Nah, kita harus tahu dulu kenapa sih kita mesti belajar hal beginian Bapak Ibu ya. Sebenarnya salah satu inspirasinya dulu ya, sebagai seorang pengusaha kadang-kadang tuh ada tuh yang kena tipu,
segala macam. Salah satunya saya. Jadi waktu itu berangkat mencari tahu, kok kenapa ya, kok bisa orang seperti ini menipu dan seperti itu menipu, atau misalnya kadang orang yang seperti ini berbuat curang pada kita, dan misalnya karyawan seperti ini kok kerjanya seperti itu, padahal kelihatannya pintar, tapi kok misalnya males. Nah ternyata itu mengarahkan saya ke banyak pelajaran tentang manusia, salah satunya adalah sebenarnya tentang profiling. Saya jadi belajar juga behavior profiling, Bapak Ibu ya, saya belajar, saya certified behavior profiling ya, DISC dan beberapa hal yang lain. Juga saya belajar grafologi tentang tulisan tangan. Nah, semua itu akurat banget juga Bapak Ibu. Hanya saja saya kesulitan kalau misalnya di dalam dunia bisnis, saya nggak mungkin tiba-tiba misalnya saya bisnis ketemu dengan Niko, mau ngajakin bisnis partner. Nik, saya lihat dulu dong tulisan tangan kamu, misalnya 1 lembar HVS, itu nggak mungkin. Padahal akurat banget Bapak Ibu juga grafologi itu. Nah, kemudian saya juga sebenarnya bisa menganalisa lewat tanggal dan jam lahir ya, yang namanya astrologi. Tapi juga saya nggak bisa minta sama Niko itu. Mungkin Niko sendiri nggak tahu jam lahirnya jam berapa. Oke? Nah, jadi saya mencari sesuatu yang lain Bapak Ibu. Akhirnya saya menemukan yang paling mudah adalah wajah. Karena wajah kita dibawa kemana-mana. Nah, face reading ini Bapak Ibu ya, face reading ini memang dulu di-invent di China ya, di pertama kali di-develop di China. Namun Bapak Ibu ya, berkembang terbesarnya sebenarnya face reading ini bukan di China lagi sekarang ya, terbesarnya di Jerman. Nah, yang kita pelajari sekarang ini metodenya yang Jerman punya Bapak Ibu ya. Jadi memang asalnya dari Cina tapi berkembang pesatnya di Jerman. Di Jerman ini disebut sebagai namanya fisiognomi ya, atau seni membaca wajah, fisiognomi Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sana nanti kalau di Jerman itu semuanya udah dibuat pola, dibuat pattern. Jadi kalau kita belajar dulu seni membaca wajah yang ala China, itu agak sedikit rumit ya, karena harus menghafalkan bentuk wajahnya begitu banyak, bentuk alisnya, matanya, ada ratusan macam, mata, alis, telinga, ada ratusan macam. Nah, di sini kita nggak perlu Bapak Ibu. Kalau umumnya saya buat kelas seminar itu 1 hari udah bisa Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana face reading for business. Jadi saya membuat metode-metodenya, udah saya buatin rangkuman formulanya juga sebenarnya berdasarkan research yang udah sekian lama. Itu udah ada formulanya Bapak Ibu, udah ada formulanya, sehingga bisa tinggal dipakai saja berdasarkan statistika. Nah, karena ini namanya statistika, tentunya ada memiliki error ya, error. Namun ya puji Tuhan Bapak Ibu, errornya kecil sekali ya, errornya kecil sekali, under 10%. Jadi akurasinya masih oke lah ya, masih 90% something ya. Jadi tentunya pasti ada anomali. Jadi kadang-kadang apakah 100% bisa akurat? Belum tentu. Masih ada sekian persen toleransinya. Itulah statistika. Nah, teknik fisiognomi ini menggunakan statistika Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk aja berikut ya Bapak Ibu. Nah, kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan ini adalah kesepakatan internasional kalau kita belajar face reading. Bapak Ibu perhatikan, wajah itu selalu dibagi 3 seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bagian atas ya, mulai dari alis ke atas itu, dahi itu adalah menggovern untuk usia 15 sampai 30 tahun. Yang kemudian dari alis sampai di bawah hidung ya, di atasnya apa namanya, paret yang di atas hidung ini, di atas bibir itu adalah sampai umur 50. Jadi begitu dari bawah hidung ke bawah itu usia 51 ke atas. Itu mencerita tentang itu. Nah, makanya dulu face reading sering juga dipakai untuk seni meramal. Tapi saya tidak belajarin lebih jauh, tidak ngajarin juga untuk seni meramal Bapak Ibu ya, karena ini bisa dipakai untuk meramal, namun bukan tools atau alat yang sangat akurat untuk meramal. Astrologi jauh lebih akurat ya, astrologi jauh lebih akurat. Feng Shui juga bukan alat untuk meramal Bapak Ibu ya. Feng Shui itu isinya sebenarnya adalah geografi dan fisika ya. Jadi bukan alat untuk meramal juga, tapi adalah untuk bagaimana memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita untuk kita bisa gunakan membantu kehidupan kita menjadi lebih baik, seperti misalnya lebih sehat, lebih peaceful dan sebagainya, itu karena semua berhubungan dengan energi Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda yang suka belajar fisika, pasti Anda tahu persis segala sesuatu di muka bumi adalah energi. Begitu juga yang diomong sama Nikola Tesla ya, bahwa kalau kita mau tahu rahasia alam, maka kita hanya perlu berpikir tentang 3 hal, yaitu tentang frekuensi, energi, dan vibrasi Bapak Ibu. Nah, begitu juga halnya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan ya, seringkali nggak kita kalau misalnya pergi ke mall gitu, lagi nongkrong, atau Anda lagi nongkrong di mana, tiba-tiba ada orang jalan. Anda merasakan, ini orang kok ngejengkelin banget ya gitu ya. Nah, padahal Anda tidak pernah kenal sebelumnya dengan orang ini. Ya, tapi ini orang kok jengkelin banget. Itu karena ada vibrasi yang dikirimkan oleh orang itu. Begitu juga vibrasi itu akan membentuk wajah kita Bapak Ibu. Jadi dari inner, dari dalam hati itu membentuk ke wajah.
Nah, begitu juga kalau kita bisa menginterrupt di wajah, maka dia akan juga memperbaiki di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah interaksi antara physical body dengan emotion. Nah, Bapak Ibu juga bisa ketemu tiba-tiba orang tuh kok menyenangkan banget, padahal baru ketemu kok menyenangkan banget gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu hal yang sama Bapak Ibu rasakan. Sebenarnya talent atau bakat itu semuanya ada di dalam diri kita. Hanya aja karena kita tidak punya database-nya, kita ragu-ragu apa yang membuat orang ini menyenangkan, apa yang membuat orang ini menjadi tidak menyenangkan. Oke? Jadi ini kesepakatan yang pertama Bapak Ibu ya, 3 area wajah. Jadi kita harus mengerti tentang itu dulu. Nah, kemudian kita buat kesepakatan lagi yang ini namanya warna kulit ya. Warna kulit ini Bapak Ibu perhatikan, yang di sebelah kiri itu adalah orang Amerika Latin gitu ya, warna kulitnya kecoklat-coklatan, kemudian Asia yang cenderung agak kuning, kemudian ada dari Afrika yang agak gelap, dan kemudian ada dari Eropa yang kulitnya cenderung putih. Nah, kita harus buat kesepakatan, tidak boleh membandingkan antara misalnya keturunan Afrika dengan misalnya keturunan yang Asia. Karena kenapa? Seputih-putihnya yang orang Afrika ini nggak akan bisa lebih putih daripada yang orang Asia atau orang Eropa yang paling hitam, ya. Jadi kita harus fair. Kalau bandingkan apple to apple. Jadi kalau kita nanti bicara tentang kulit putih cerah atau terang itu, kita harus membandingkan dengan race-nya dia yang aslinya dari mana. Kita mengambil dari garis keturunan adalah ayah. Kita mengambil dari keturunan ayah ya Bapak Ibu. Jadi kita harus fair dulu di situ. Jadi nggak boleh bandingin Bapak Ibu ya. Karena tujuan kita di sini belajar bukan untuk rasis ya, bukan untuk rasis, tapi kita belajar ini adalah untuk memanfaatkannya sebagai tools ya, sebagai alat bantu untuk kita pakai di kehidupan kita sehari-hari untuk memahami diri kita lebih baik, memahami orang lain juga, dan hari ini kita memanfaatkan bagaimana menggunakan tools ini dalam bisnis network marketing atau MLM. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya, kita berikutnya. Nah, kita hanya perlu menghafal 3 jenis wajah ini saja. Oke, yang pertama sebutannya adalah nutritif, yang kedua sebutannya sportif, yang ketiga sebutannya emotif. Nah, yang mana-mana saja nanti saya akan jelaskan. Jadi hanya ada 3 Bapak Ibu, kita nggak usah bingung ya, cuma ada 3. Nutritif, sportif, dan emotif. Oke, nutritif asal katanya dari nutrisi, nutrition ya. Jadi sportif asal katanya dari sport, gerak. Emotif asal katanya dari emotion. Oke, nah jadi kita dari situ aja harusnya udah ada gambaran. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini adalah yang nutritif. Nah, bunder ya, ciri-cirinya apa? Bentuknya bulat, berdaging wajahnya gitu ya. Lehernya pendek, ada double chin ya, ada double chin, kemudian berdaging di bagian bawah wajah ini berdaging. Terus nah, ini warna favorit dari bentuk yang seperti ini Bapak ya, itu adalah bright, cerah ya, terang gitu ya. Warna favoritnya ya. Jadi dia akan bagus sekali kalau pada saat bentuk wajah yang bulat ini, muka orang berdaging ini cerah gitu ya. Nah, siapa aja yang bisa kayak gini? Setiap orang yang kalau di dalam wajahnya itu berdaging banyak gitu ya, berarti dia punya konten nutritif di dalamnya. Atau dia majornya bentuknya bulat ya, seperti Bapak Ibu kalau lihat saya wajahnya bulat ya. Nah, jadi majornya saya berarti nutritif, oke? Nah, sisanya nanti Bapak Ibu lihatin apakah dia ada double chin, apakah lehernya pendek, ya tidak harus semua, tapi jika ada bagian-bagian ini berarti dia udah punya konten nutritif di wajahnya, oke? Nah, keywordnya dari orang nutritif ini adalah food, investment, dan money. Nah, jadi kita bisa, kalau kita prospecting seseorang, misalnya gitu ya, kita lagi prospecting, kita mau tahu orang ini, kalau Anda lihat misalnya wajahnya itu adalah bulat ya, bundar itu ya, terus berdaging banyak gitu ya. Udah, nomor 1 ajak ngobrol makanan dulu ya. Ngomong makanan dulu. Kemudian ngomong tentang investment dan ngomong uang. Oke? Karena itu 3 topik yang dia paling suka ya. 3 topik yang paling dia suka. Jadi ini kita bisa manfaatin. Nah, dengan mengetahui begini aja, harusnya closing rate kita menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kita mudah sekali yang namanya building rapport. Apa itu building rapport? Building rapport itu kalau di NLP, Bapak Ibu, itu namanya kita membangun keakraban. Ya, membangun keakraban. Kalau sebenarnya kita bukan penyuka makanan, misalnya kita tapi tahu wajah dia nutritif. Wah, pada saat kita tahu, ya udah kita ngomong makanan terus, Bapak Ibu. Ngomong makanan nomor 1. Oke? Nah, jadi di situ kita bisa mengetahui manfaat dari profiling seseorang melalui face reading. Oke? Jadi kalau nutritif, Bapak Ibu ingat 3 hal ya. Food, investment, dan money. Jadi kalau nutritif ingatnya round, bundar, dan berdaging. Oke? Jadi itu 2 trademark punya nutritif. Nah, aspek umum dari orang nutritif ini adalah mereka itu aktif dalam seksual, Bapak Ibu ya. Aktif dalam seksualitas, jadi cenderung mau punya banyak anak. Walaupun sekarang udah tidak begitu terjadi lagi.
Kenapa? Karena orang sekarang cenderung punya anak nggak terlalu mau banyak-banyak. Tapi zaman dulu orang nutritif demen banget punya banyak anak. Sampai sekarang sebenarnya begitu, hanya saja karena biaya begitu mahal kalau punya banyak anak, maka udah mulai mikir Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya murah dan mereka bisa cover, cenderung orang nutritif mau punya banyak anak. Oke? Nah, kemudian kalau aspek dietnya dia, kalau kulitnya cerah, ya berarti bright, lebih cenderung ke putih begitu ya. Itu dia menekankan suasana pada saat makan. Makan tuh suasananya harus bagus dan nyaman. Memperhatikan kelas dan penyajian makanannya juga, kualitas makanan. Nah, dari sini kita akan tahu juga karakter dia kan. Jadi kalau ketemu misalnya nutritif ya, terus kulitnya cenderung putih dan bercahaya kayak gitu, ya undanglah ke tempat makan yang layak, at least kafe. Kalau di warung-warung pinggir jalan mereka sih oke, tapi Anda ngomong bisnis mungkin nggak nyantol, oke, karena dia nggak comfort di situ. Nah, tapi kalau dia kulitnya gelap, nah ini dia cenderung easy going, Bapak Ibu. Dia bisa makan di mana aja, bahkan makanan jenis apa aja mereka suka banget. Nah, ini yang mengerikannya karena makannya nggak dikontrol, maka banyak sekali orang-orang yang jenis wajahnya nutritif dan kulitnya gelap ini kebanyakan mereka punya penyakit-penyakit jantung atau yang berhubungan darah ya kolesterol, tekanan darah, terus apa namanya masalah-masalah kardiovaskular. Nah, itu banyak yang terjadi di situ. Karena dia punya banyak kebiasaan tidak sehat. Biasanya juga cenderung suka minum alkohol, ngerokok ya. Jadi doyan begadang dan sebagainya. Ini salah satu dari nutritif, bagian nutritif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau aspek tempat tinggal, karena cenderung orang nutritif ini badannya gede-gede, bongsor, dan gemuk gitu ya. Jadi dia nyukai tempat yang luas dan nyaman. Jadi dia juga tertarik dengan investasi di properti, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu materi yang mereka suka dalam pembahasan adalah tentang properti juga. Nah, aspek keuangan orang-orang nutritif ini diberkati talent yang bagus dalam perencanaan keuangan, Bapak Ibu. Jadi handling keuangan secara umum mereka bagus ya orang nutritif ini. Nah, jadi orang nutritif itu karakternya itu bagus dalam perencanaan, jaringannya luas ya, jaringannya luas. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya orang-orang nutritif ini banyak banget yang jadi pedagang, jadi sales ya, yang sangat-sangat handal dan juga banyak di dunia MLM mereka ini handal sekali ya Bapak Ibu orang-orang nutritif. Dan dia suka joke, jadi orangnya menyenangkan ya orang-orang nutritif ini ya, dan pengetahuannya biasanya juga luas. Banyak dia baik dalam perencanaan keuangan dan juga bagus dalam menabung. Hanya saja orang nutritif ini juga tentunya ada minusnya yaitu egois, pemalu dan tidak sabaran ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dia kulitnya cerah ya atau bright itu dia orangnya riang, santai, tapi juga ada efek negatifnya ya, sembrono orangnya ya, sembrono. Sembrono itu apa ya bahasa ini ya? Sembrono, nabrak sana nabrak sini gitu ya, nggak teratur. Ya itu seperti itu orang nutritif. Terus kalau kulitnya gelap dia orangnya ramah banget ya, tapi nggak pandai mengelola uang. Ya Bapak Ibu, jadi yang kulitnya lebih terang dia lebih pandai mengelola uangnya. Oke. Jadi Bapak Ibu make sure buat kulitnya terang. Toh produk kita ya SOP Utsukushi itu bisa buat kulit kita jadi lebih cerah juga ya. Apalagi saya barusan kemarin juga nyobain Hanamai, dahsyat banget ya bisa bikin kulit lebih cerah. Saya kemarin nyoba tuh 1 minggu aja udah cerah banget kulitnya. Sekarang mudah-mudahan udah tambah cerah lagi Bapak Ibu ya. Nah ini ya nutritif ya cenderung lebih bulat begini ya Bapak Ibu ya, bundar ya. Nah ini nih, ini pasti kita kenal banget nih kan orang ini ya, ini sering nongol nih ya. Kalau di AFC sering nongol, oke? Pak Adrian ya. Ini nutritif banget kan, mukanya rounded banget nih, Bundar. Nah, ini ciri-ciri nutritif. Jadi kalau ketemu Pak Adrian, nomor 1 ajakin ngomong dulu, ajak traktir makan dulu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah sportif ya, sportif. Asal katanya sport, artinya gerak ya. Jadi bentuknya kotak gitu ya, nampak bertulang, rahangnya kuat gitu ya, bersudut ya. Terus ada kadang-kadang ada kerutan, garis-garis di wajahnya tampak jelas gitu ya, dan tampak kokoh dan berotot. Kalau Bapak Ibu lihat Cristiano Ronaldo tuh gitu kan, sangat keras sekali garis-garisnya itu. Nah, itu tipe orang sportif ya. Karena memang dia sangat bertenaga, orang yang seperti ini nih aktifnya luar biasa Bapak Ibu, disuruh diam susah banget. Nah, ini sebenarnya yang paling menguntungkan di antara 3 jenis itu ya. Sportif ini karena hybrid. Dia kulitnya tuh cerah dan putih gitu juga oke, gelap juga oke. Jadi tinggal tergantung dia seperti apa kondisi kerjanya. Kalau dia banyak gerak, aktivitasnya tinggi, gelap bagus banget. Jadi karena memang warna favorit dia gelap Bapak Ibu ya. Nah, keywordnya adalah karir ya. Ini orang-orang yang seperti ini adalah karir driven Bapak Ibu. Orang karir driven. Jadi nomor 1 dia memprioritaskan kerjaan dulu ya. Istirahat kadang-kadang mereka bisa lupakan loh Bapak Ibu. Mereka kerja, 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 dan kerja. Ya ini adalah keywordnya orang sportif. Jadi kalau kita sama orang sportif, mau approach dan apa segala macam ya. Nah ini dia suka banget tuh kalau ngomong tentang kerjaan. Jadi bahasanya kita mungkin invite untuk membahas sebuah
kerjaan. Jangan ngomong bisnis dulu, ngomongnya kerjaan. Mereka suka banget di situ ya, kerjaan, karir, yang ada jenjang karirnya, ada challenge-nya itu mereka suka banget ya orang sportif ya, oke? Karena kompetitif sekali mereka ini. Nah, aspek umumnya mereka nggak suka berdandan. Orang-orang nutrit orang-orang sportif ini walaupun cewek ya kebanyakan nggak suka dandan. Paling banter pakai alis, pakai lipstick gitu doang. Dan mereka nggak suka berdandan karena mereka nggak suka merasa ribet gitu ya. Orang sportif ini kalau disuruh tampil feminim itu yang mereka paling nggak suka ya. Mereka tuh sukanya yang simple, praktis karena sport ya dasarnya mereka ya. Jadi nggak mempermasalahkan lingkungan sekitar dan orang seperti ini adalah susah diam, Bapak Ibu. Nah, makan juga dia nggak cerewet ya, makan di mana aja oke. Sehingga kadang-kadang orang seperti ini menyukai gaya hidup yang kurang bagus, terutama kalau dia kulitnya gelap ya. Jadi kadang suka ngerokok, alkohol, dan mungkin kadang suka bergadang. Jadi kecenderungan kalau kita kulitnya gelap, kita jadi punya tendensi perilaku-perilaku yang cenderung buruk, Bapak Ibu. Jadi make sure jaga kulit kita tetap cerah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sportif ini juga ya aspek tempat tinggal, dia nggak masalahin tempat tinggalnya seperti tadi kita lihatnya udah nggak ada masalah. Dan kalau dalam aspek keuangan ini kurang bagus. Jadi orang sportif ini cenderung itu nggak pandai nabung ya. Mereka orangnya gampang keluar, gampang dapat duit karena mereka rajin kerja, tapi gampang keluar juga. Jadi nggak pandai mereka ngatur keuangan orang sportif ini. Nah, orangnya sangat independen ya, confident levelnya bagus, tegas, penuh gairah ya, passionate gitu ya. Terus orangnya care. Nah, ini orang-orang yang sportif ini asiknya care. Cuman dia ada juga efeknya ya kepala batu ya, impulsif, artinya meledak-ledak, gampang sumbu pendek lah orang ngomongnya gitu ya. Sangat kompetitif, loyal banget dan berbakti ya. Ini orang yang punya orang tua yang punya anak sportif ini bagus banget. Cenderung dia berbakti sekali, sayang mama dan papanya ya. Nah, cuman dia ini buat istri jadi challenging karena nggak suka di rumah nih. Begitu juga kadang si suami, istri yang punya wajahnya sportif nih nggak suka di rumah nih, sering pergi-pergi ya, dan sangat mempedulikan karir. Jadi karir driven dia. Oke. Kalau dia cerah, wajahnya cerah itu kita menyebutnya campuran antara sportif dan emotif. Karena emotif itu putih itu sebenarnya warna color yang cerah, bright dan putih itu trademark miliknya si emotif. Jadi kita nyebutin nanti itu gabungan antara sportif dan emotif. Nah, contohnya kayak siapa? Kalau kita ngeliat misalnya Andy Lau itu kan wajahnya ngotak dan putih gitu dia. Itu sportif dan emotif. Oke. Kalau dia kulitnya cenderung gelap, maka dia itu adalah warrior ya, pekerja keras, fighter banget. Itu orang nggak akan mundur tuh sampai katanya sekali layar berkembang pantang pulang ya gitu ya. Jadi ini orang-orang yang pekerja keras ya, orang-orang yang jenis sportif kayak gini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sportif ya. Sportif, oke. Nah, kita juga sering lihat di AFC Bapak Ibu. Nah, Ibu yang satu ini ya. Ini sportif banget kan? Kita ngeliat wajahnya kotak ya, bener ya? Kotak banget, oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat wajahnya Dokter Yudi juga kayak gitu, oke? Seperti ini. Nah, terus kalau emotif yang ketiga, emotif ya. Bentuknya segitiga terbalik atau berbentuk seperti telur. Ingatnya aja bentuknya seperti telur Bapak Ibu ya. Seperti ini ya, bentuknya seperti telur. Oke? Dahinya lebar, kebanyakan tuh orang-orang emotif itu. Jadi trademarknya orang emotif itu dahinya lebar. Ya, dagu aja. Jadi kalau dahi lebar tuh milik orang emotif. Secara keseluruhan wajahnya berbentuk panjang, tidak berdaging, tidak bertulang, kulitnya halus, alisnya melengkung tipis, dan warna yang paling favorit adalah putih atau cerah ya. Orang-orang kalau punya kulit yang bentuk wajahnya emotif ini, itu Bapak Ibu ya harus cerah dan putih, harus. Kalau gelap itu haram, oke? Haram ya. Jadi harus putih ya, cerah. Nah, keywordnya adalah impress dan flirt. Jadi kebanyakan orang-orang emotif ini ya ini bisa dikatakan orang-orangnya suka disembah dan dipuji Bapak Ibu ya. Jadi pujilah sebanyak-banyaknya kalau ketemu orang emotif. Mereka sangat suka banget dipuji ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita mengerti tentang baru 3 hal ini aja, itu kita bisa udah pendekatan personal kepada orang itu udah gampang banget. Skill with people-nya udah improve banyak banget. Hanya baru tahu dari 3 masalah ini saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Emotif ini juga dia perfeksionis banget orangnya, gaya hidupnya mewah ya, menyukai something yang luxury gitu ya, mengikuti fashion, memperhatikan etika dan merek, menyukai seni dan musik ya. Artinya orang-orang ini cenderung artistik ya, artistik. Kemudian kalau makan, nah jadi memperhatikan lokasi, suasana, susunan dan rasa makanan. Jadi kalau misalnya kita mau ngedate, misalnya kita cowok nih mau ngedate sama ceweknya bentuknya emotif, jangan ajak di pinggir jalan, nggak happy dia gitu ya. Apalagi kalau misalnya naik motor pakai helm, wah udah itu udah sekali doang ngapelin dia besoknya nggak mau. Karena orang emotif nggak mau diperlakukan seperti itu ya. Dia pengennya tempatnya seperti itu, lokasinya bagus, suasananya oke, luxury lah. Ini orang luxury karena anggun biasanya juga mereka ini ya.
Nah, aspek tempat tinggal, mereka menyukai rumah yang artistik ya, nggak harus besar, namun dia artistik ya, elegan dan mewah. Jadi orang-orang emotif seperti kayak gitu. Aspek keuangannya juga ini tidak bagus dalam dalam handle uang. Dia mudah dapat uangnya ya karena dahinya tuh lebar tuh ya, kreatif banget Bapak Ibu ya. Dahi itu salah satu tempat melihat orang itu kreatif or not gitu, cerdas atau tidak dahi itu melihatnya ya. Mudah mendapat uang tapi nggak pandai manage-nya ya. Jadi satu-satunya jenis orang yang jenisnya pandai memanage uang itu adalah orang-orang nutritif, Bapak Ibu, orang nutritif. Bapak Ibu kalau lihat kayak Warren Buffett jago banget ya di investing ya, itu wajahnya nutritif banget, berdaging semua tuh wajahnya, oke? Nah, orang emotif itu sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan ya, berpikirnya detail dan gampang stres. Jadi hati-hati memperlakukan orang-orang emotif nih. Kalau kita mau closing mereka, itu make sure kita menjelaskan secara rinci dan memberikan data yang valid dan banyak kepada mereka. Jadi ini penting ya untuk approach-nya dan sering-sering dipuji, oke? Sering-sering dipuji dan orang-orang emotif ini itu sangat bagus sebagai ahli strategi ya, sebagai ahli strategi karena mereka itu ini dahinya lebar dan tinggi ya. Jadi mereka tuh sangat-sangat kreatif, detail dan juga jago dalam berpikir, oke? Nah, ini jadi yang tadi seperti saya ucapkan di depan bahwa warna favoritnya adalah putih cerah ya, oke? Kalau gelap itu tabu Bapak Ibu, haram ya, jangan gelap. Kalau bentuk wajah Anda adalah oval seperti telur, Anda harus segera cari produk-produk seperti Utsukushi dan Hanamai ya, biar cerah kulitnya, oke? Nah ini ya, emotif seperti ini, oke Bapak Ibu. Nah kalau di AFC kita sering lihatnya yang mana? Ah, Bapak ganteng satu ini Bapak ya. Ini Bapak ganteng satu ini, Pak Faustin ini emotif banget wajahnya. Oke, lihat tuh dahinya lebar sekali, jentuk cenderung agak melonjong ya seperti telur. Nah ini Pak Faustin. Jadi kalau ketemu Pak Faustin, Bapak Ibu ya, sering-sering diberikan pujian ya. Pak Faustin ini orangnya baik banget Bapak Ibu ya. Siapakah beliau? Pak Faustin adalah upline saya Bapak Ibu ya. Upline saya yang luar biasa yang selalu bantuin supporting saya banyak. Oke, tipe campuran sekarang. Tipe campuran. Nah, tadi kan udah bahas 3 basisnya kan. Tapi kadang-kadang terjadi mixing, blending ya. Nah, contohnya seperti gini nih. Kadang dia ada campuran antara nutritif dan emotif. Nah, ini saya memberi judul ini, saya ngasih judul ya Bapak Ibu ya. Ini jenis struktur bos yang baik. Karena saya kebanyakan melihat kayak bosnya Google dan apa segala macam kayak gitu, itu bos-bos yang baik itu bentuknya seperti itu, campuran antara nutritif dan emotif. Permutasinya gimana? Nah, kulitnya putih, dahinya lebar, dan wajahnya bulat ya. Itu ciri-cirinya orang campuran, tipe campuran ya, bulat. Orang seperti ini kebanyakan dia rasional, bijaksana, keterampilan bermasyarakat ya, skill with people-nya bagus banget Bapak Ibu ya, karirnya stabil, dahi yang lebar itu bagus dalam perencanaan keuangan dan menabung ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat siapa contohnya. Ini Bapak Ibu lihat kan, kita kenal banget ini dua orang ini ya. Kalau nggak ada beliau berdua ini, kita nggak bergabung di keluarga besar AFC ini sekarang Bapak Ibu ya. Perhatikan nih ya. Bapak Ibu perhatikan ini, dahinya lebar ya, wajahnya bulat, berdaging, ini hidungnya berdaging semua. Ini mukanya daging semua Bapak Ibu ini perhatikan juga nih. Nah, oke. Dahinya juga lebar, hidung juga berdaging banget. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu kita perhatikan bahwa ini tipe bos-bos yang bagus. Jadi kita bersyukurlah kita bergabung di keluarga besar AFC ini karena dipimpin oleh orang-orang yang bagus sekali ya. Nah, kemudian kedua, tipe campuran yang kedua, ini nutritif dan sportif ya. Ini saya nyebutnya tipe kontraktor. Kenapa? Karena banyak banget teman saya yang kontraktor ya. Itu begini wajahnya Bapak Ibu ya. Jadi kulitnya gelap dan wajahnya bulat ya. Itu banyak banget saya nemukan ya. Karena salah satu kerjaan saya kalau di Balikpapan berhubungan dengan kontraktor juga, Bapak Ibu. Saya kerjakan properti di Balikpapan ya. Nah, orang seperti ini loyal, mudah berteman, murah hati ya, suka keramaian, berteman dari berbagai kalangan. Uang mudah keluar masuk. Nah, ini uangnya isi kami sigo. Jadi enak di closing nih orang kayak gini nih ya. Orangnya baik banget soalnya. Berkarisma tapi keras kepala ya, harga dirinya tinggi. Nah, jika suaranya strong, keras ya, suaranya keras, seperti suara saya ini keras gitu ya. Orangnya fokus Bapak Ibu ya, punya jiwa pemimpin, pandai bersosialisasi, manajemennya bagus dan bisa di top middle management gitu. Top management atau middle management kalau di dalam sebuah company Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu kenal semua kan ya. Siapa ini ya? Ini Pak Budi Darwin Bapak Ibu. Ini kentara banget nih, keluar kan nutritif ya. Mukanya berdaging semua ya, rounded, berdaging semua wajahnya dan cenderung agak gelap. Walaupun nggak segelap aslinya, nggak segelap yang di foto ini ya. Saya tahu kalau lihat di video ya nggak segelap yang di foto ini Bapak Ibu, ini cenderung lebih gelap ya. Beliau tipe campuran nih, makanya very good leader Bapak Ibu ya. Ini adalah Busido pertama kita Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah tipe campuran emotif dan sportif ya. Ini struktur top manajemen perusahaan nih Bapak Ibu ya. Permutasinya adalah biasanya kalau ada dua macam ya, kulit putih atau wajahnya bersudut ya, tadi saya bilang seperti kalau Andy Lau dan segala macam gitu. Atau yang kedua dahinya lebar. Dahinya lebar tadi punya emotif kan, dan wajahnya bersudut ya. Wajah bersudut itu berarti ngotak, bone structure-nya ini apa namanya, jawbone-nya ini kelihatan banget juga. Nah ini namanya campuran antara emotif dan sportif. Orang seperti ini Bapak Ibu cerdas banget ya, pemikirannya fleksibel, reaksinya cepat ya, termotivasi untuk suksesnya kuat sekali ya. Kemudian juga dia memiliki kemampuan yang baik dalam hal manajerial dan memiliki kemampuan memimpin yang baik. Nah, kita lihat siapa di situ Bapak Ibu. Kenal banget ya orang ini ya. Ini walaupun masih muda dahsyat nih Bapak Ibu. Perhatikan ya, ini dahinya ya. Dahinya tinggi banget nih, udah lebar, tinggi banget ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan nih jawbone-nya ya, rahangnya ngotak banget di situ, oke? Jadi ini makanya Bapak Ibu kita udah di dalam kendaraan yang tepat saat ini karena perusahaan ini dihandling oleh orang-orang yang tepat banget. Makanya salah satu sebenarnya kalau saya mau beli saham, saya juga ngelihat direkturnya, tim manajemennya siapa, seperti apa sih wajahnya gitu ya. Nah, saya bergabung di AFC selain memang karena produknya bagus luar biasa, bisnis modelnya juga bagus banget. Nah, saya lihat orang-orang di dalamnya juga dahsyat-dahsyat. Jadi, oke, kita go. Jadi seumur hidup saya pertama kali saya ngejalanin bisnis MLM ya baru-baru ini Bapak Ibu ya, baru sejak bulan Oktober kemarin. Nah, tadi udah tampak dari depan kita ngelihatnya ya, tampaknya dari depan. Sekarang kita ngelihatnya tampak yang dari samping. Tampak dari samping, oke. Tampak dari samping ini ada dua informasi yang bisa kita dapatkan, yaitu cara dia berpikir dan cara dia action. Bapak Ibu praktikan yang paling kiri ini ya, yang paling kiri ini dulu ya. Ini tipe namanya straight profile atau garis lurus ya, berupa garis lurus. Bapak Ibu perhatikan ya, garis lurus gitu dia, seperti garis lurus, oke. Nah, ini straight profile. Berarti orang seperti ini ya, cara berpikir dan cara bertindaknya step by step. Orang seperti ini kalau di-push, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, dia step by step, orangnya hati-hati sekali. Jadi kita harus menyajikan data yang banyak dan harus sedikit memberikan guidance untuk sampai dia closing. Jadi berikan pertimbangan-pertimbangan, bantu dia mengambil keputusan. Ya, seperti ini Bapak Ibu, step by step ya. Jadi nggak bisa langsung closing mendadak begitu. Ini mungkin butuh sekitar ya 1-2 hari lah kita kasih kesempatan dia berpikir. Oke. Nah, karena kalau kita ngelihat bagaimana caranya dia berpikir tuh lihatnya di dahi ya Bapak Ibu ya, di dahi. Kalau lihat cara beraksionnya lihatnya di dagu. Oke. Jadi di dahi dan di dagu ya. Nah, kalau dahinya slanted begini. Nah, ini ya, slanted begini. Ini berarti dia quick thinking. Kalau dia dagunya slanted ke belakang begini, nah ini juga artinya quick action. Maka convex profile ini artinya orangnya quick thinking dan quick action. Oke? Nah, kemudian jadi yang berikutnya nih ya, tipe yang concave ya, cekung ya. Cekung seperti ini ya Bapak Ibu ya. Cekung dia, oke? Nah, jadi cenderung dahinya lebih menonjol ya, dahinya menonjol begini dan juga dagunya menonjol begini, oke? Nah, ini berarti dia slow thinking, slow action. Bukan berarti bodoh loh Bapak Ibu ya. Ini nggak ada urusannya sama bodoh atau enggak. Jadi belajar face reading ini tidak mengatakan bagus dan buruk. Nggak ada itu ya bagus dan buruk. Tapi bagaimana cara memakainya dengan tepat ya. Karena kalau kita tahu keunggulan dan kelemahan kita dengan baik, kita bahkan bisa merubah kelemahan kita itu menjadi sebuah keunggulan Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya belajar. Jadi gunanya di sini mengetahui diri kita ini seperti apa Bapak Ibu belajar face reading ini, oke? Jadi kita tahu bagaimana mengkonversi kelemahan kita menjadi sebuah keunggulan. Nah, atau menjadi sebuah kekuatan. Jadi tipenya gini Bapak Ibu ya. Ingat yang baik tadi, ya saya ulangin Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di bagian dagu ya, ini bicara tentang action, oke? Nah, kalau yang ini bicara tentang thinking, oke? Nah, thinking ya. Jadi perhatikan, sekarang Bapak Ibu boleh minta tolong teman-teman di sebelahnya atau segala macam atau lihat di cermin. Bapak Ibu tipenya yang mana? Jangan-jangan gabungan. Bisa jadi nanti bagian atasnya ini rata, yang bagian bawahnya kayak begini. Berarti Anda tipenya step by step in thinking, Anda quick in action. Nah, atau misalnya dahinya begini ya, bawahnya rata ini. Nah, berarti dia adalah quick thinking, step by step in action. Oke? Atau begitu juga kebalikannya ya. Pada saat nanti begitu ternyata dagunya nonjol ya, dagunya nonjol begini. Nah, jadi ini yang terjadi berarti dia quick thinking, slow action. Nah, dari sini kan kita bisa tahu pada saat kayak gini kita harus ngapain waktu closing terhadap orang-orang yang profil wajahnya seperti ini ya. Kalau misalnya saya ketemu orang yang quick thinking dan quick action seperti yang ini ya, tipe convex ini ya. Ini jangan sampai lebih dari sehari Bapak Ibu harus closing. Kalau enggak besok ada yang nawarin, ya dia bisa langsung
nge-closing itu udah di closing sama dia nggak peduli punya orangnya, karena very fast in thinking and action, ya. Ini jangan ditunggu lama-lama kalau seperti ini. Kalau yang ketemu seperti ini, ya berikan dia data. Kalau seperti ini Bapak Ibu ya, ini tungguin nih. Ini butuh lebih panjang ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kita bisa nungguin dia sampai sebulan, 2 bulan, bisa kadang 6 bulan Bapak Ibu ya, baru dia mutusin ya. Jadi bukan berarti bodoh, karena dia memang butuh waktu dalam mengambil keputusan orang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini pentingnya kita mengetahui baru profil dari depan dan dari samping ya. Nah, itu masih banyak lagi kalau di face reading sebenarnya, karena waktu kita ini kurang, saya pakai bagaimana membagikan yang bisa langsung kita pakai di apa namanya, di dalam dunia MLM atau network marketing Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau kita belajar yang di kelas yang full day, itu belajar detail sampai mata, telinga, terus apa namanya, dahi secara spesifik, hidung, bibir, gigi, bahkan sampai suara Bapak Ibu ya. Nah, satu-satunya akademi yang mengajarkan face reading sampai membaca suara dan bahkan sampai belajar gestur tubuh itu hanya di akademi kita. Nah, hanya ada di akademi kami ya, di Destiny Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kita ada pusatnya namanya Destiny Asia. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sekarang kalau di kelas tuh ngajarin apa aja sih? Ya, saya sebenarnya udah bikin formulanya. Tipe orang yang entrepreneur tuh yang kayak gimana? Orang yang baik hati itu formulanya seperti apa? Ya, yang suka komplain seperti apa? Terus bos yang bersahabat dengan bawahan gimana? Jadi kita bisa milih atasan yang baik kalau kita mau kerja. Bos yang egois seperti mana gitu ya. Kemudian bos yang mengeksploitasi bawahan seperti gimana? Karyawan yang baik seperti gimana? Financial controller yang bagus gimana? Nah, hari ini kan kita bahas tentang MLM. MLM itu formulanya ada 2 gini Bapak Ibu ya. Hidungnya rendah, tulang hidungnya ya, batang hidungnya rendah, nanti saya tunjukin, dan mulutnya lebar. Anda kalau ketemu orang seperti ini, memang orang-orang yang batang hidungnya rendah ini, confidence levelnya kurang ya. Jadi kadang-kadang mereka ini cenderung malu dan takutan. Namun itu bisa dilatih, bisa ditrain. Orang-orang seperti ini sekali dia unlock kemampuan dia punya apa namanya, malunya itu bisa di-unlock gitu ya. Percaya dirinya jadi tumbuh, ini adalah akal menjadi orang yang jago banget di bisnis MLM Bapak Ibu ya. Nah, kita juga bisa ngelihat formula untuk bagaimana orang yang bagus dalam investasi dan undian. Nah, jika kita mengetahui formula ini dengan baik, maka kalau kita operasi wajah, operasi plastik, kita bisa bikin yang sesuai dengan formula yang bagus. Bapak Ibu, sekarang kan udah ada teknologinya, beda zaman dulu. Zaman dulu kalau udah wajah kita begitu, ya udah terima aja sampai mati. Wajahnya seperti itu, karena nggak bisa kita rubah. Tapi kalau di teknologi zaman sekarang kita bisa rubah dengan operasi plastik. Oke, jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Untuk MLM, tulang hidungnya ya rendah, mulutnya besar. Gimana sih contohnya? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini Pak Budi Darwin. Startingnya di sini Bapak Ibu ya. Batang hidungnya ya. Nah, oke. Mulutnya lebar. Seperti gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang jago Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini jagoannya juga nih. Dulu jagoannya nih dagang apel nih. Nah, ini juga startingnya rendah ya. Bapak Ibu kenal kan ini kan? Nah, kalau yang tinggi itu startingnya di sini Bapak Ibu, dekat alis. Ya, dekat alis, atau kalau itu disebutkan namanya glabella. Itu startingnya di situ Bapak Ibu, tinggi. Ini rendah nih, di dekat mata, di daerah mata ini aja, sejajar mata startingnya. Oke, lihat nih, perhatikan. Tulang hidungnya itu mulainya di situ ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga nih Dokter Luigi nih. Nah, ini slightly lebih tinggi tapi belum sampai di sini Bapak Ibu ya. Kalau orang bule banyak banget sampai di situ ya. Di situ mulainya. Nah, ini Dokter Luigi di sini. Oke. Nah, ini juga sama. Ini Pak Yohanes lumayan tinggi nih. Nah, lumayan tinggi. Oke, tapi belum tinggi banget. Lumayan tinggi. Masih slightly di situ. Bapak Ibu perhatikan. Hidungnya begitu ya, berdaging, startingnya di situ, mulutnya lebar. Ya. Oke. Nah, ini juga perhatikan kalau cewek nih ya, Pak ya. Ibu Lavina perhatikan di sini nih ya, mulainya. Nah, ini lihat nih. Oke. Nah, ini juga ya. Bu Silvi, oke. Perhatikan. Nah. Jadi sangat konstan ya Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Jadi dari 3 ini sangat konstan. Nah, jadi kalau kita mau apa namanya? Cari leader-leader di MLM, nah ini salah satunya yang begini-begini model wajahnya. Boleh Anda rekrut segera. Ini saya kasih bocorannya, oke. Saya melakukan juga sama seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, materinya udah habis sampai di sini Bapak Ibu. Kita silakan, memang saya kembalikan kepada Niko, mungkin jika ada tanya jawab silakan ya. Nanti kita akan sharing bersama-sama. Oke, Nick, saya kembalikan ya Niko, thank you. Ya, ini 500 nggak pernah goyang loh penonton kita hari ini ya. Nah, teman-teman, saya pertama mau apa? Mungkin ada teman-teman yang, nah ini udah pada
Mau loh hidung. Ini kayak Jadi pertanyaannya, kalau ada orang nanya gimana ya sistemnya ya? Ini, nggak apa-apa, apa yang mereka mau tanyakan nih oh tentang boleh materi boleh. seputaran materi tadi gitu ya. Nah ini ada yang nanya nih, kalau operasi plastik kayak gimana tuh? Nah, operasi plastik, makanya sebelum melakukan operasi plastik, kalau salah operasinya, itu runyam tuh. Bapak Ibu perhatikan deh, Bapak Ibu cari aja Michael Jackson waktu dulu belum dioperasi plastik, ya gimana hidungnya, gimana bentuk wajahnya, berdaging-berdaging, hidungnya juga bagus berdaging, itu cuma lompat-lompat, hahaha gitu nyanyinya ya, itu jadi king of pop loh, duitnya luar biasa ya, karena bentuknya memang dia sportif, oke? Begitu dia operasi ya, dibikin putih kulitnya, dagingnya semua dihabisin, hidungnya dikecilin habisin, selesai ya, mati pun nggak enak ya. Bapak Ibu ya utang banyak dan sebagainya. Jadi hati-hati kalau mau operasi ya. Kalau operasi benar-benar harus konsultasi dulu. Anda tahu dulu benar-benar bagaimana yang bagus baru dioperasi kayak gitu. Oke, baru dioperasi. Kalau salah, maka hasilnya juga runyam itu. Oke? Jadi memang Mungkin mengubah bentuk tubuh atau apapun itu sangat jadi mempengaruhi kepribadian sampai yang lain-lain ya. betul. Terutama yang paling berubah itu adalah kepribadian. Nah, di mana waktu karakter manusia itu berubah, maka nasibnya akan berubah. Karena karakter itu kan yang membuat orang sebenarnya nasibnya jadi apa tuh. Kalau orang karakternya memang misalnya penjahat, ya orang nggak mau berteman sama dia. Akhirnya dikucilkan gitu kan. Kalau orang misalnya karakternya culas, akhirnya orang nggak mau bisnis sama dia. Akhirnya hidupnya jadi susah. Tapi kalau orang karakternya baik, humble, dan apa segala macam, cenderung orang itu namanya ya rezeki nggak berhenti berhenti tuh, ada aja yang bawain bisnis buat dia ya, istilahnya itu ngasih kangtau nggak berhenti berhenti itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi face reading ini sebenarnya sebuah teknik statistik. Setelah Anda belajar kan Anda tahu ya, ada bolanya dan ada model-modelnya, bukan mistis. Tapi karena saya tahu duluan, misalnya tiba-tiba ketemu nih Niko gitu, waktu itu nggak tahu, misalnya saya ngerti face reading, ketemu, wah begitu kamu Nik, kamu orangnya suka gitu ya, ngerokok ya, suka alkohol juga ya. Nah, kalau lihat wajah Niko, harusnya Niko suka alkohol. Ada yang nanya lagi, apakah keakuratan pembacaan wajah, aduh, tunggu, ketutup. Apakah keakuratan pembacaan wajah ada pengaruhnya tidak akurat dengan latar belakang lingkungan keluarga atau sosial? Yes, sejauh ini akurasinya di atas 90%. Nah, lingkungan sosialnya kan membentuk karakternya juga tuh. Karena lingkungan sosial membentuk karakternya, maka wajahnya akan berubah sesuai karakternya itu. Waktu wajahnya dirubah, karakternya dia juga berubah. Oke? Jadi gitu kebalikannya. Saya rasa teman-teman tahu ya, banyak artis-artis yang operasi itu dan kita jadi tahu karirnya meredup apa enggak gitu-gitu ya. Yes, betul. Nah, kalau di kelas saya itu saya menggunakan contoh-contoh yang real, yang benar-benar Anda bisa ketemui sehari-hari gitu ya. Itu hasil riset ya, begitu lama. Sekarang gampang karena kita belajar ada internet ya. Kalau dulu tuh susah belajar face reading, nggak ada internet, kita mau mengkonfirmasi kayak gimana. Nah, sekarang ada internet, kita bisa lihat kehidupannya gimana, waktu dia merubah wajah seperti apa. Makanya seperti saya bilang tadi, Michael Jackson, itu karena salah ya, dia nggak nanya saya dulu sih, dulu waktu operasi kalau nanya saya tambah tajir deh. Oke. Nah, teman-teman mungkin udah dijawab. Apa dengan merubah bentuk wajah akan berubah nasib juga? Gimana kaitan dengan Wah, karakter yang sudah dibawa dari lahir? yes, ada karakter yang udah dibawa dari hari, ada DNA-nya ada. Ya, DNA. Sebenarnya karakter itu juga yang membentuk wajah kita jadi apa. Makanya kadang-kadang ada orang yang lahir dari papa dan mamanya bisa jadi wajahnya beda banget. Karena ternyata orang ini besar di lingkungannya lebih dominan ketimbang lingkungan papa dan mamanya. Nah, itu mengakibatkan wajahnya berbeda sekali dari orang tuanya dia. Pada saat wajahnya dirubah, karakternya dia akan berubah juga. Karakternya ada berubah juga. Oke. Nah, sebenarnya merubah wajah ini ada dua teknik. Ada cara natural, ada cara yang oplas. Nah, kalau cara yang natural ini butuh waktu ya, butuh waktu, tapi juga bisa terjadi. Namun kalau cara yang oplas itu cepat tuh, instan banget. Oke. Ya. Oke nih, ini saya lagi lihat di video hari ini. Siapakah orang yang beruntung yang sempat dibaca-baca sedikit lah, umum aja ya teman-teman, karena nanti Ya. ada kontaknya Pak Suntoro, teman-teman nanti bisa hubungi langsung, IG-nya juga ada, nanti di sesi ini juga kita share. Jadi
Kan beliau adalah profesional, jadi nanti kalau mau konsul secara personal silahkan, nanti kita juga update di sini karena beliau juga member kita yang aktif, which is kita saling support. Tapi, nah ini wajahnya tolong tampilin dulu di kamera, jadi yang terberuntung akan dibaca-bacain gitu. Ini udah berisik nih katanya, ayo dong udah nggak sabar nih. Nah saya sekarang lagi lihat-lihat dulu ya teman-teman ya, coba mukanya tampilin dulu dekat-dekat kamera. Nah, udah pada nyalain deh kalau beginian deh. Pada ini dicek atau cek dulu ya. Ini bagian nutrisi, bagian yang utang agak banyak. Nah, saya cek dulu nih ya teman-teman ya. Yang senyumnya paling lebar dulu, mukanya yang paling zoom. Oke ya, saya lagi razia dulu. Saya cek antar recheck keunggulan yang kita langsung uji coba workshop ya. Yes, betul. Kita cobain dulu. Siapakah orang yang terberuntung hari ini, dikocok-kocok dulu. Yang senyumnya harus manis ya. Ini videonya banyak banget, saya scroll nggak habis-habis. Nih, ini juga penilaiannya secara random ya teman-teman. Penilaiannya secara random, saya lihat mukanya agak susah dibaca dulu ya. Kalau gampang nih saya aja yang bacain nih kan, kita tadi udah tahu nih. Muka gini gimana, muka gini gimana. Tapi teman-teman, saya sendiri tadi bukan saya bilang, oh iya juga loh. Maksudnya, oh jadi kita tahu ya step by step-nya, dia suka gimana, easy come apa. Karena saya juga jujur kayak perokok, memang saya ngerokok sih. Itu harus diakui, bukan kebiasaan yang baik ya. Cuma kadang saya bangun hubungan juga, kita ngerokok dulu yuk gitu loh. Memang kadang ada ternyata dengan tipe yang sama malah nyaman kan. Maksudnya jadi cocok. Ada kayak begitu-gitu teman-teman. Itu yang istilahnya namanya building rapport kalau di NLP. Jadi bangun kesamaan. Oke teman-teman, ini saya udah mau sedikit-sedikit udah memilih. Nah, yang terpilih adalah Chan Angka Wijaya. Saya unmute dulu biar mukanya ada, biar bisa dibantu bacain gitu loh. Jadi teman-teman nanti yang nggak terpilih teman-teman is okay, Instagram Pak Suntoro, nomor HP semua nanti ada di akhir sesi ini biar bantu, karena saya mendapatkan ilmu hari ini dan interest banget ya. Ini yang nggak kepilih langsung main matiin aja teman-teman. Saya bukain mic, saya bukain masih 500 belum stabil. Hari ini adalah Pak Ang. Halo Pak. Ya Pak, selamat malam Pak Niko. Nah, Bapak adalah orang terpilih Pak. Makasih. Tunggu. Salah saya video. Sorry. Mana Pak Ang? Oh, nah, ini nih. Pak Suntoro. Wah, dahsyat Pak Ang. Nah, Pak Ang, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama tadi ya. Kita pertama kali lihat dulu ya. Ini sambil belajar sama-sama ya. Suntoro, malam. Selamat malam Pak Ang, Pak Chan. Ya, Pak Ang di mana nih? Di kota mana nih? Saya di Kota Medan, Pak. Medan ya, oke. Ya. Saya tahun kemarin ada sempat seminar satu kali di Kota Medan. Oh iya. Nah, Bapak Ibu, kita gunakan metode kita tadi ya. Begitu pertama kali kita ngelihat wajahnya Pak Angka Wijaya, itu kita melihatnya apa? Melihat bundar kah, segitiga atau kotak? Ya, kalau saya melihatnya bundar nih. Oke? Nah, berarti Pak Angka Wijaya ini adalah tipenya nutritif. Terus kalau saya mau PDKT sama Pak Angka Wijaya, saya mau bangun keakraban, itu nomor satu, saya ngomong tentang makanan dulu. Nah, mari kita konfirmasi sama Pak Angka Wijaya. Apakah Anda favorit banget makan? Wah, cocok sekali Pak. Memang saya hobi makan Pak. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, itu kan kita udah lihat itu. Pak Angka Wijaya itu berarti kan combine tuh. Bapak perhatikan, dahinya tinggi dan lebar kan? Dahinya tinggi dan lebar. Berarti ada emotifnya juga di dalamnya ya. Berarti Pak Angka Wijaya ini adalah orang yang sangat jago strategi. Sangat jago strategi ya. Kalau misalnya beliau ini sampai punya hobi main catur, Bapak Ibu hati-hati, main catur sama dia susah menangnya. Karena dia jago sekali strategi. Dan begitu juga kalau bisnis, nyusun strategi, jago banget. Jadi seringkali orang seperti ini ya di belakang layar aja Bapak Ibu, tapi bisnisnya bisa kesana kemari nih. Nah, orang seperti ini jago strategi. Oke? Nah, kemudian kita perhatikan, tadi kan orang nutritif ini kan sukanya selain makanan apa Bapak Ibu ya? Sukanya mereka ngomong tentang investment. Juga sukanya properti. Dan juga sukanya tentang uang. Materi itu yang paling suka. Confirm nggak itu Pak Angga? Confirm. Itu yang Anda paling hobi semua ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih bonus satu ya tentang telinga. Ya, perhatikan telinganya Pak Angka. Nah, miringin sedikit Pak, miringin sedikit ya telinganya. Nah, Bapak Ibu lihat ya.
caping telinganya nih ya, daun telinganya nih ya, yang bawah nih ya, itu namanya earlobe ya. Oke. Nah, kalau punya saya kan melengkung ke depan nih ya. Melengkung ke depan gini, oke? Nah, jadi kalau ini yang melengkung ke depan, semakin dia tebal melengkung seperti ini, kayak punya Pak Ernest tuh ya, sama kayak telinga saya tuh ya, semakin enjoy life. Nah, kalau Pak Angka Wijaya, enjoy life-nya sedang-sedang aja dia, bukan yang terlalu mau buang hambur uang terlalu gila-gilaan tuh. Nah, kalau tipe saya tuh kalau sudah saya suka, saya kadang nggak ngelihat harganya tuh, saya bayar. Kalau Pak Angka Wijaya nggak, dia tuh sangat perhitungkan, ya, sangat perhitungkan. Buang duitnya nggak sembarangan, Bapak Ibu ya. Ini orang yang jago ngatur strategi keuangan juga. Benar Pak Angga? Benar, Pak. Cocok sekali, tepat sekali, Pak. Oke. Nah, jadi kira-kira kurang lebih gitu ya, Pak Niko ya. Nih, jadi kurang lebih gitu. Jadi Pak Angga seperti itu. Nah, yang perlu dinotis adalah kalau di Pak Angga adalah gigi. Nah, gigi. Yes, gigi. Semakin gigi Pak Angka itu kalau bisa dirapikan yang di bagian bawah itu, Pak duit Bapak makin banyak nggak karu-karuan. Ini kemarin karena terjadi tabrakan, jadi tergeser rahangnya. Jadi operasi dia pakai pengait, jadi terjadi tarikan gitu loh, Pak. Nah, nanti dirapikan, Pak. Pastikan nanti rapi, Pak. Itu supaya duit Bapak nggak bocor kemana-mana itu. Oke? Makasih, Pak Suntoro. Keren banget. Oke, teman-teman. Thank you, Pak Angka ya. Thank you. Oke, Pak Suntoro boleh nggak ya sharing mungkin Instagram, nomor handphone ke? Oh boleh, Bapak Ibu kalau mau ini saya chatting ya, saya taruh di chat nomor handphone saya ya. Kan aja mau terpilih, lagu Pak Lang mau terpilih, jadi Jawa lah. Jadi teman-teman bisa teman-teman yang lanjut kepo, kenapa ilmunya masih dalam banget? Ini cuma. Yes, karena sebenarnya kita butuh 1 harian nih kalau belajar kayak gini. Oke. Ada gigi palsu masuk perapian nggak kok Asun? Gigi palsu termasuk ya, kosmetik itu termasuk ya, termasuk. Jadi itu ya Bapak Ibu kalau mau follow di Instagramnya Suntoro Suciatmaja nggak pakai spasi. Kalau cari di Facebook juga ada itu Suntoro Suciatmaja. Terus itu nomor handphone saya Bapak Ibu. Nah, udah di chat ya? Udah ada di chat tuh. Oh, saya copy dulu. Oh, sebentar. Chatnya ke private. Sorry. Saya bikin everyone dulu ya. Tarik benam, sulam, semuanya kayaknya pengaruh ya? Kecuali yang sulam alis itu nggak efek tuh. Oh, kecuali sulam alis nggak efek teman-teman. Tarik benang ngefek banget ya? Karena efek banget itu. Nah itu Suntoro Suciatmojo 0823 teman-teman langsung aja ya buat ini. Jadi ini ilmu yang ini ilmunya ini mahal teman-teman. Jadi emang waktunya segini aja ya teman-teman. Buat lanjut semua teman-teman. Tapi saya percaya Anda yang percaya jadikan maksudnya informasi tambahan. Bagi yang enggak, that's okay. Tiap orang punya personal. Kalau saya selalu menurut saya ini kan ilmu yang maksudnya bisa jadi patokan, maksudnya kalau bulat nanya mie ayam ya kan, nanya makanan dulu, openingnya buat enak teman-teman. Oh kalau dia orangnya begini kita bisa begini. Oh kalau jidatnya terlalu ini dia bisa step to step, atau itu ambil baiknya aja. Bisa nonton siaran ulangnya di Facebook teman-teman, itu secara umum banget. Saya janji akan banyak nanti mungkin sesi Pak Suntoro yang lain, banyak juga bagian yang lain. Jadi kita banyak juga bisa belajar dari segala hal. Karena bagi saya selalu, bagi yang berbeda pandangan ya, bagi saya selalu nggak ada salahnya kita tahu. Anda nggak oke, that's okay. Anda yang oke ya bukan buat apa. Jadi kita minimum tahu, nambah wawasan, nambah pengalaman, nambah juga kita bisa masukinnya dari mana. Apalagi di dunia network marketing kayak kita kan masuknya selalu dari mulai akrab dulu, mulai cari kesamaannya apa dulu. Itu sih cara bikin orang nyaman ya teman-teman ya. Itu jangan lupa ya, nanti saya share lagi di di grup-grup bagi yang ada yang di Facebook. Nah, di Facebook saya akan share juga teman-teman di komen paling bawah. Biar jadi ini Facebook nggak begitu nggak dianggap anak tiri lah. Jadi oke ya teman-teman, hari ini saya mau terima kasih dulu ke Pak Suntoro. Kita semua kayaknya harus berterima kasih. Beliau juga member KMC, dia udah mau sharing ilmu ini yang benar-benar pasti ada manfaatnya. Saya yakin teman-teman bisa baca jadi banyak. Bagi yang bingung, lihat tuh di layar kaca Anda sebelah kiri ada live on Facebook. Klik linknya,
Anda bisa nonton siaran ulangnya, bisa screenshot ya. Jadi Anda bisa tahu, oh kenapa kita kerjanya adalah, kita teman-teman orang networking adalah kerjanya mengamati dulu. Sama kayak prospek mengamati dulu semuanya. Dengan mengamati kita jadi tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Jadi teman-teman, hari ini udah berakhir sesi, nggak ada bertele-tele, simple, padat, jelas, berilmu. Kita mau say thank you dulu ke Pak Suntoro. Terima Thank kasih you, Pak Niko. Suntoro Thank you. Thank you udah teman-teman sama semua. AFC. Thank you. Saya juga mau Semoga terima bermanfaat kasih. yang di-sharing ya. Dan Ya, bisa dipakai untuk closing lebih banyak. Jadi konnichiwa-nya amin. lebih banyak tuh. Saya juga mau terima kasih buat semua partisipan kita semua di AFC, di Facebook, di Zoom ini. Terima kasih untuk datang. Besok adalah sesinya Dr. Buana, salah satu direksi di Rumah Sakit Bali yang fight buat COVID-19. Dia akan malam sharing. Besok sore hari Sabtu jam 3, teman-teman. Oke semua, terima kasih Pak Suntoro Thank dan you, teman-teman AFC Niko. semua. Thank you semua Dadah. teman-teman semua. Thank you, ya, thank you.